Usai Romi ini mengantarkan istrinya Dania nih guys ya menemui anaknya ya ke kuburan makam anaknya yang telah meninggal yaitu Loli nih guys, dan di situ memang keadaan Dania sudah mulai membaik walaupun tatapannya masih kosong dan pikirannya masih memikirkan Loli seperti itu. Namun keadaan dia memang sudah lebih baik ketimbang dia histeris karena belum mengetahui anaknya itu sudah meninggal. Nah, sekarang dia baru sadar kalau anaknya itu meninggal. Nah, di situ makanya Romi ini beli baju, ngebeliin Dania supaya Dania ini tidak kucel lagi semacam itu. Dan di situ nih guys ya, ketika dia mau membayar dengan menggunakan kartunya, di situ nih guys ya, ternyata kartu pertama itu tidak bisa karena sudah diblokir semacam itu. Nah, kemudian pakai kartu yang kedua, ternyata juga diblokir nih guys, dan dia menggunakan kartu yang ketiga ternyata juga sama-sama diblokir. Jadi kartu di mana memang semua itu adalah fasilitas dari perusahaannya Julian itu sudah memblokir semua akses ke Romi, sehingga Romi tidak punya pilihan lain. Akhirnya dia membayar dengan menggunakan debitnya dia semacam itu, tagihan yang menggunakan debitnya dia semacam itu nih guys, dan membuat tentu saja Romi sangat marah betul kepada Julian Pak. Namun ini memang pantas Romi dapatkan. Nah, sementara Rafael itu nih guys ya sedang menunggu kehadirannya Romi ke perusahaan dia karena ternyata Rafael masih bekerja sama dengan Romi untuk menghancurkan Julian nih guys ya. Karena apa? Di situ tidak terima kalau Julian itu menang tender proposal tol Cibeber semacam itu loh guys. Nah, membuat Rafael ini sangat marah betul kepada Romi jika Romi ini nggak muncul-muncul segera. Padahal kan sudah janjian tuh ya kan. Sudah janjian ia datang ke kantor dia untuk bersama-sama menuju ke tempatnya pastinya Julian berada saat ini untuk menggagalkan gitu loh guys. Nah, di situ nih guys ya, ada Mama Gina, ada Sisi, ada Wulan. Ya, di situ Wulan memang habis ya membeli pakaian, membeli kado buat anaknya Acel gitu loh guys. Ya, nah ternyata di situ nih guys ya, tidak terkira ketika kado yang mau ia beli dan dia habis ke sekolahan anaknya, ternyata di situ Acel ndak ada. Nah, ini yang bikin Wulan sangat sedih, padahal dia kan selaku ibu kandungnya. Kenapa papanya itu nggak bilang kalau ternyata anaknya itu sudah dipindah gitu loh, anaknya sudah nggak bersekolah gitu loh selama 1 bulan. Nah, kemudian di situ Mama Gina berusaha untuk ngusulin kepada Wulan untuk telepon papanya supaya minta kejelasan kepada papanya. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Wulan itu tanya kepada papanya kenapa papanya itu nggak bilang kalau sudah 1 bulan Acel itu nggak sekolah lagi di Indonesia semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Wulan sangat terkejut sekali melihat papanya yang sudah memindahkan Acel ke London, Inggris. Nah, kenapa? Karena di situ memang ibunya nggak dikasih tahu dulu. Ternyata papanya itu pindah karena ada urusan bisnis, makanya Acel dibawa ke London. Dan otomatis selaku seorang ibu di situ Wulan sangat sedih. Kenapa papanya itu tidak ngomong gitu loh. Kalau tahu seperti itu ya guys ya, lebih baik di situ kan ikut mamanya saja, jangan ikut opanya semacam itu. Karena kan pastinya di situ Wulan sangat kangen betul kan kepada anaknya. Nah, di situ memang lebih baik memang Wulan itu ya menelpon. Nah, setelah mendapatkan telepon itu membuat dia tambah sedih gitu loh guys, tambah histeris. Karena sudah ditinggal suaminya, anaknya dibawa papanya pergi ke luar negeri, ke London, Inggris gitu loh. Membuat dia tuh sedih semacam itu. Dan di situ Wulan benar-benar sangat terpukul ketika anaknya dibawa pergi menjauh dari dia. Padahal dia kan ibunya semacam itu, dan semua ini terjadi itu gara-gara Romi. Kalau Romi saja itu lebih peduli dengan anaknya, mungkin hal ini tidak akan pernah kejadian. Mungkin anaknya nggak akan dibawa ikut papanya semacam itu. Dan memang lagi-lagi di situ adalah kesalahan dari Romi. Nah, di situ nih guys, Julian itu yang sedang bermain golf, ya kan dia berusaha untuk membeli golf portable karena sesuai yang disarankan oleh istrinya. Nah, ketika dia itu sedang latihan, ternyata ketika dia berusaha untuk latihan golf, ternyata latihan yang kesekian itu malah justru mengenai guci mamanya. Nah, di situ ternyata guci mamanya itu pecah nih guys. Nah, terjadi perdebatan itu nih gimana nih? Nanti kalau dimarahin mamanya seperti itu loh guys. Jadi di situ nih guys ya, memang di situ sebenarnya Safira menyarankan suaminya untuk lebih berhati-hati. Namun tadi kan katanya istrinya untuk lebih agak kenceng kan mukulnya. Ternyata malah mengenai guci kesayangan mamanya. Tiba-tiba nih guys ya, ketika Safira mau membersihkan, ya semua potongan piring-piring pecahannya itu nih guys ya, pecahan gucinya itu nih guys ya, membuat Safira itu hampir terjatuh. Dan di situ untung saja ada suaminya nih guys yang berusaha untuk sigap jangan sampai dia itu kecapean. Nah, kemudian disuruhlah Safira untuk tidur saja, untuk duduk saja di kursi. Ya, biarkan untuk mengurus semuanya ini adalah urusannya Julian. Biar Julian yang bawa sapu, membersihkan, ya
potongan-potongannya guci yang pecah semacam itu. Nah, di situ Safira hanya melihat saja karena memang sesuai dengan saran dari dokter supaya Safira ini lebih baik ya, dia banyak istirahat. Kenapa? Karena dia kandungannya muda, hamil muda. Jadi lebih baik dia itu ada di rumah saja. Ya nggak usah terlalu banyak kegiatan semacam itu. Namun sebenarnya Safira ini nggak apa-apa gitu loh ngelakuin semuanya. Namun suaminya khawatir nanti kalau ada sesuatu hal yang terjadi dengan kandungan istrinya itu akan sangat berbahaya semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, Safira lebih baik diizinkan oleh Julian untuk duduk saja demi kebaikan Julian. Nah, sementara Pak Gunawan nih guys ya sedang ngobrol dengan orang ya suruhan dia nih guys ya membahas tentang Danisa Mandiri. Proyek Danisa Mandiri lebih baik untuk ke depan gak usah membangun lagi semacam itu. Padahal di situ menurut rekan kerjanya ya kan orang kepercayaannya Pak Gunawan di situ menyatakan bahwa proyek Danisa Mandiri sudah berjalan lancar. Bahkan dia pengen menangani proyek yang baru lagi. Nah, di situ disarankan oleh Pak Gunawan tidak usah. Kenapa? Karena Pak Gunawan ini lagi mengalami masa yang sangat susah untuk perusahaan Platina Mandiri. Nah, untuk dana-dananya ini sedang dikaitkan dengan Platina Mandiri karena mengalami kerugian. Maka diharapkan untuk proyeknya yang sedang dipegang oleh orang kepercayaan ini lebih baik diselesaikan itu saja. Untuk masalah yang baru lebih baik jangan dulu. Kenapa? Karena memang ada masalah mengenai keuangan di Platina Mandiri yang harus diselesaikan oleh Pak Pagunawan. Tiba-tiba Pak Pagunawan nih guys ya setelah berbincang-bincang dengan rekan kerjanya mendapatkan pesan dari rumah sakit yang ternyata di situ sudah dikabari bahwa hasil tes DNA antara Safira dengan Dania itu sudah bisa diambil besok semacam itu nih guys. Nah, di situ akhirnya Papa Gunawan berpikiran untuk menelpon Safira, ngabarin Safira mengenai hasil tes DNA-nya besok sudah diambil. Nah, di situ ternyata sudah ada langsung dari Papa Gunawan langsung diangkat tuh ya sama Safira. Nah, kemudian Safira tanya kepada Papa Gunawan, kenapa Papa Gunawan menelpon? Nah, di situ Papa Gunawan menelpon itu alasannya karena ya hasil tes DNA-nya itu sudah ada, besok sudah bisa diambil. Jadi besok Safira itu disuruh untuk langsung ke sana saja. Dan Safira juga menginginkan Papa Gunawan untuk ketemuan langsung di rumah sakit saja, biar sama-sama tahu benar nggak di situ bahwa Dania itu adalah saudara kandungnya. Benar nggak saudara kandungnya adalah Dania semacam itu. Dan di situ harapannya Papa Gunawan supaya memang lebih terbuka Safira tahu bahwa Dania adalah kakak dia. Dan di situ memang ya guys ya Safira yang berharap bahwa mungkin mudah-mudahan hasilnya memuaskan dan kalau memang benar bahwa Dania adalah kakak dia ya udah dia akan menerima semacam itu. Tante Wulan masih saja sedih nih guys ya karena tidak bisa memberikan kado langsung kepada anaknya Acal. Nah, kemudian di situ nih guys ya ada Sisi yang berusaha bilang kepada Tante Wulan untuk gak usah terlalu mikirin mengenai kado hari ulang tahunnya untuk anak dia kan bisa kirim di mana alamatnya di London kan bisa dikirim semacam itu. Nah, disitulah ya kan Mama Gina juga menyarankan kepada Wulan untuk telepon gitulah papanya untuk tanya alamatnya nanti dikirimkan via gitu loh guys. Jadi dikirim aja semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya ada Julian yang membuang potongan guci. Nah, ternyata di situ justru malah dilihat oleh Mama. Nah, ternyata Mama Gina itu memperhatikan nah kira-kira yang pecah yang dibuang oleh Julian itu apa. Nah, kemudian di situ nih guys ya ada Mama yang berusaha untuk menghampiri Julian dan bertanya kepada Julian mengenai apa sih yang dia buang semacam itu dan ternyata itu adalah guci kesayangan mamanya. Dan mamanya itu tahu dan dia sangat marah kepada Julian kenapa dia malah memecahkan guci kesayangannya padahal itu guci dari peninggalan almarhum dari ayahnya Julian. Kenapa malah dipecahkan? Nah, di situ Julian minta maaf, dia akan mengganti guci tersebut semacam itu dan berharap bahwa mamanya tidak marah. Namun di situ pada awalnya tetap marah guys karena guci itu peninggalan papanya, almarhum papanya. Dimana di situ guci itu penuh dengan kenangan gitu loh. Dan semua itu tidak bisa dibeli dengan uang kenangan tersebut. Nah, kemudian Safira datang dan dia berusaha untuk minta maaf. Memang semua ini karena Safira itu mengusulkan untuk latihan golf semacam itu loh guys ya. Dan kemudian di situ Mama itu ngasih tahu kepada Safira dan juga Julian kalau latihan golf kenapa di rumah, kenapa nggak di halaman yang luas semacam itu. Nah, kemudian Safira itu nih guys ya berusaha untuk membela suaminya. Begitupun suaminya membela Safira. Ini semua adalah total kesalahannya dari Julian yang ternyata justru malah mengenai ketika dia latihan itu mengenai golf itu justru malah mengenai guci kesayangan mamanya dan ternyata rusak, pecah gitu. Dan ternyata di situ nih guys ya mamanya akan sedikit marah gitu loh. Namun di situ Julian minta kepada mamanya untuk tidak marah, nanti akan dibelikan. Ya, anggap saja nanti guci yang akan dibelikan oleh
anaknya itu menjadi kenangan juga semacam itu dari anaknya ya, sekali-kali semacam itu. Namun walau bagaimanapun di situ nih guys ya, Mama Gina marah tetepan semacam itu. Namun dia berusaha untuk diluluhkan ya oleh Julian nih guys, agar mamanya itu tidak marah semacam itu. Berusahalah itu digandeng tangan mamanya, minta maaf Julian, mencium tangan mamanya. Begitupun Safira yang mencium di situ pipi Mama Gina agar dia tidak marah semacam itu. Karena itulah membuat Mama Gina ini tidak marah, nggak jadi marah kepada Safira dan juga anaknya Julian semacam itu. Karena apa? Langsung ya terbana semacam itu nih karena kebaikan mereka. Nah kemudian di situ Sisi tanya nih guys ya, karena Kak Julian itu kan diundang ke resort bersama dengan keluarganya ke resortnya Pak Marco semacam itu loh guys. Nah di situ membuat Sisi ini sebenarnya nggak bisa hadir. Kenapa dia nggak bisa hadir ikut bersama dengan keluarganya? Dikarenakan dia mau menjenguk Yuda di rumah sakit. Nah dia hanya bilang dia menjenguk temannya yang lagi sakit semacam itu. Nah Julian berpesan kepada ya adiknya di situ, kalau ada handphonenya itu jangan di silent, nanti kalau ditelepon cepat ya diangkat gitu loh. Nah kemudian Sisi menjawab iya iya aja, namun menurut mamanya kan sudah tahu kelakuan adiknya, kalau ditelepon itu mesti nggak bisa semacam itu, nanti takutnya dia main ngilang-ngilang begitu aja. Namun di situ meyakinkanlah tuh Sisi, dia pasti akan mangkap telepon kok. Nah di situ nih guys ya, usai terjadi perdebatan tadi, Safira mengabarkan bahwa hasil tes DNA antara Safira dan juga Dania akan bisa diketahui besok hasilnya. Maka dari itu nih guys, suaminya besok akan mengantarkan dia ke rumah sakit nih guys ya untuk melihat hasilnya, dan berharap di situ nih guys ya bahwa Dania itu bukan kakak kandung dari Safira. Safira berharap ya, di situ Julian berharap bahwa Safira itu bukan saudaranya Dania bukan kakak kandung dari Safira semacam itu. Demi kebaikan Safira, karena walau bagaimanapun Dania yang telah menghancurkan kehidupan Safira dan dia tidak ingin melihat Safira itu sedih. Nah sementara itu nih guys ya, ada Mona. Nah Mona ini nih guys ya, memang dia itu baru pulang. Kenapa dia itu pulangnya cepat banget? Makanya di situ Mama Lestari tanya kepada Mona. Nah kemudian Mona berusaha untuk menjelaskan kepada Mama Lestari bahwa dia itu pulang karena memang dia mau bersiap-siap bergegas, karena dia itu diundang oleh Pak Marco ke resortnya pemandian air panasnya semacam itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, kemudian Mama Lestari ini bilang nanti ikutkan bersama dengan suaminya, Rafael akan ikutkan. Nah kemudian di situ nih guys ya, Rafael itu dikatakan oleh Mona bahwa dia nggak akan ikut semacam itu. Nah kemudian karena Rafael itu nggak ikut, nah kesempatan bagi Mama Lestari untuk ikut. Kemudian Mona itu menjawab nggak perlu ikut Mas semacam itu. Nah mengenai kandungannya bagaimana, siapa yang akan menjaga selama di sana? Namun Mona bisa menjaganya, tapi tetepan di situ Mama Lestari berusaha untuk ngengkel nih guys, dia berusaha untuk pengen ikut ya Mona nih guys, walaupun sebenarnya dalam hati dia pengen mendekati Pak Marco dan menjelaskan terkait penjebakan yang dilakukan oleh ya anaknya Rafael itu tidak benar. Walaupun sebenarnya secara kenyataan anaknya memang jahat nih guys, ingin menghancurkan perusahaan Julian. Namun mamanya ini ya Lestari selalu membela anaknya Rafael, makanya dia ngeluh-ngeluh kepada Mona untuk diikutkan. Dia pengen ikut semacam itu, dan akhirnya di situ nih guys ya, Mona ini sebenarnya bingung bagaimana cara menolak. Nah karena dia yang pengen ikut sendirian, tapi ya udahlah bagi Mona akhirnya mengizinkan dia. Mudah-mudahan mamanya tidak berbuat yang aneh-aneh dan yang ikut mamanya bukan Rafael semacam itu guys. Walaupun dalam hatinya memang aduh Mona ini nggak pengen gitu loh ikut itu Mama Lestari. Nah sementara itu nih guys ya, ada Romi, di mana Romi ini memang mengantarkan ya istrinya itu pulang ke rumah kontrakannya. Nah, ketika dia sudah berada di depan kontrakannya, di situ nih guys ya tinggal. Nah, di situ nih guys ya, dia ditanya oleh suaminya, dia sudah tahu belum ini kontrakannya siapa? Nah, kemudian di situ nih guys ya, ada Dania yang berusaha untuk menjelaskan bahwasanya Dania itu dia tahu dan dia paham betul bahwa kontrakan ini terakhir ditinggali oleh Loli, dan Loli meninggal di tempat ini semacam itu nih guys. Dan ini adalah kenangan bagi Dania. Tentu saja Dania sekarang sudah mulai ingat, walaupun tatapan Dania ini masih sangat mengerikan dan masih mungkin bisa jadi akan tragis lagi nih guys kalau dia teringat dengan Loli. Nah kemudian di situ nih guys ya, ada Bibi yang datang nih guys ya, ada ART-nya tuh yang datang tuh guys ya, diminta oleh ya diminta oleh Romi nih guys untuk mempersiapkan air mandi nih guys. Karena apa? Dania mau mandi ya, tolong disiapkan semua makanannya, mandi semacam itu loh guys, karena ibu mau mandi semacam itu loh guys. Nah di situ nih guys ya, ada pembantunya atau ART-nya di situ bingung nih guys dengan sikap Dania yang tatapannya itu masih kosong dan membuat dia takut. Nah kemudian setelah usai Dania itu masuk ke kamar ke rumah, nah di situ kesempatan bagi ART-nya tanya kepada
di situ Om Romi, di mana Romi itu gimana? Apakah Dania sudah sembuh? Dan Dania itu sudah sembuh kata Romi kan semacam itu. Namun tetap aja di situ bibinya takut melihat Dania dengan tatapan yang seperti itu. Tatapannya berbeda dengan yang dulu semacam itu loh guys. Nah di situ Romi hanya bilang kepada bibi untuk tidak usah bingung dan siap-siap aja untuk mempersiapkan semuanya semacam itu. Nah datanglah di situ ada ya Rafael. Rafael sengaja menghampiri ke rumahnya Romi karena dia mau bekerja sama dengan Romi dan marah kepada Romi terlebih dahulu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Romi itu mempersilahkan kepada Rafael untuk ya di sana ngobrol saja semacam itu nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, Rafael ini sangat marah kepada Romi, padahal kan sudah janjian di kantornya Rafael, kenapa dia tidak kunjung datang semacam itu. Nah kemudian karena di situ nih guys ya, sempat ya dia harus mengantarkan Dania ke rumah dulu, makanya di situ nih guys ya, Romi ini bingung semacam itu, jadi dia nggak bisa langsung ke kantornya Rafael semacam itu. Nah kemudian di situ juga nih guys ya, Rafael ini sangat marah betul kepada Romi. Kalau namanya janjian ya janjian, dia paling tidak suka nih guys ya janjiannya ditolak atau dia seenaknya. Kalau mau bekerja sama dengan Rafael harus kerja cepat gitu loh. Nah kemudian kedatangannya Rafael di situ nih guys ya, bahwa dia mau bekerja sama dengan Romi, mengatakan bahwa hari ini tendernya Tol Cibeber itu dimenangkan oleh Julian, dan otomatis di situ Romi mau bekerja sama untuk menghancurkan ya bersama dengan Rafael. Nah Rafael ini mengirimkan alamat di manakah tempat ya nantinya Pak Marco, yaitu pemandiannya air panasnya Pak Marco itu nanti di sana. Langsung saja di situ Romi menyusul. Tiba-tiba nih guys, setelah kedatangannya Rafael, dia ditelepon oleh Dokter Riana. Dokter Riana sengaja tanya tuh kepada Romi, Om Romi, apakah Om Romi sudah menemukan di mana keberadaannya Dania? Nah, kemudian di situ Om Romi mengatakan bahwa dia sudah menemukan di mana keberadaan Dania. Dan di situ syukurlah bagi Dokter Riana karena memang di situ ya keadaan Dania kan memang belum pulih 100%. Takutnya dia kan memang histeris kemana-mana semacam itu. Jadi lebih baik bagi Dania itu segera ditemukan. Dan di situ nih guys ya, Dokter Riana itu meminta kepada Romi untuk Dania itu dikirimkan ke rumah sakit nih guys untuk dicek lagi bagaimana keadaan dia semacam itu nih guys. Karena Dokter Yana mengabarkan bahwa keadaan Dania itu masih stres betul, belum 100% baik. Ya makanya harus dicek apakah sudah ada perkembangan baik semacam itu dengan Dania. Jika memang Dania memang lebih baik keadaannya, maka nanti bisa dirawat inap di situ nih guys. Namun di situ Rami juga bingung kalau dia mengantarkan ya Dokter Yana bertemu dengan Dania nanti ke rumah sakit, waktunya habis, nggak jadi ketemuan dengan Rafael untuk menghancurkan kesempatan Julian untuk bekerja sama dengan Pak Marco mengenai tol Cibeber, tender tol Cibeber itu nih guys. Namun lagi dan lagi di situ ya Riana berusaha terus minta banget kepada Om Romi untuk benar-benar mengantarkan ya guys ya, karena apa? Dia harus tahu betul bagaimana kondisinya. Takutnya di situ ya Dania itu meronta-ronta, menangis-nangis, histeris lagi di jalan. Nah sementara itu nih guys ya, ada Papa Gunawan yang datang ke kantornya Rafael. Nah usai dia datang ke kantornya Rafael, di mejanya Rafael tidak ada Rafael sama sekali. Nah dia bikin bingung, padahal dia harus membahas keuangannya Platina Mandiri. Nah ternyata di situ nggak ada tuh Rafael. Nah kira-kira di mana ya Rafael? Nah di situ Papa Gunawan bingung banget nih. Nah kebetulan di situ ternyata ada sekretarisnya Rafael. Nah sekretarisnya Rafael bilang kepada Pak Gunawan, ternyata semua schedule hari ini itu dinonaktifkan, di schedule ulang semacam itu. Nah di situ terjadi hal yang aneh kepada Papa. Ada hal yang aneh yang dicurigai oleh Papa Gunawan mengenai anaknya Rafael. Takutnya dia bikin hal-hal yang negatif semacam itu nih guys. Kenapa semua pertemuan atau meetingnya itu malah di reschedule ulang gitu loh? Apakah itu tidak berbahaya? Apakah anaknya ini bikin heboh lagi? Nah di situ langsung saja Papa Gunawan menelpon anaknya nih guys, dan kemudian tanya di manakah anaknya saat ini nih guys. Dan kemudian di situ nih guys ya, usai mendapatkan telepon dari papanya di situ ya, Rafael bilang kepada papanya bahwa hari ini dia lagi ada meeting. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sekretarisnya Rafael, tadi semua meetingnya itu kan sudah di schedule ulang. Jadi nggak mungkin kan dia itu bakalan meeting gitu kan ya. Nah di situ nih guys ya, Rafael berusaha untuk membujuk papanya nih guys dengan bohong semacam itu. Kali ini itu meetingnya dengan teman dia, memang tidak dimasukkan ke dalam reschedule itu nih guys ya. Memang di situ Papa Gunawan sebenarnya sudah sangat curiga dengan Rafael yang mau bertindak aneh, ingin menghancurkan perusahaan Julian, dan takutnya dia bikin masalah yang baru, dan itu hal yang sangat tidak baik. Dan itu akan bikin image perusahaan Platina Madrid itu lebih buruk lagi. Nah maka dari itu ngebuat papanya ini sangat curiga. Ya udah nanti kalau gitu
usai bertemu dengan temannya, tolong ya bertemu dengan papa untuk membahas keuangan Platina Mandiri. Ternyata nggak bisa gitu loh, karena kan pertemuannya kan memang sebentar loh, bukankah katanya sebentar? Harusnya bisa dong gitu loh. Papanya itu berusaha untuk minta ketemuan. Nah, semakin ada yang aneh dengan anaknya ini. Dia berusaha tanya kepada anaknya, memang dia mau bekerja sama dengan perusahaan yang mana, temennya yang mana. Nah, membuat Rafael semakin bingung bagaimana dia harus menjawab apa gitu loh. Karena papanya sendiri itu pasti akan menyelidiki kalau dia itu ketahuan bohong gitu loh guys. Namun di situ ini guys ya, Rafael berusaha terus mengelak dari papanya nih guys ya. Dia nggak bisa nih guys ya. Mungkin sampai malam hari ini dia nggak bisa ketemu dengan papanya. Mungkin besok semacam itu dia akan ketemu dengan papanya lagi. Namun di situ nih guys ya, papanya sangat curiga dengan anaknya yang tiba-tiba langsung mematikan gitu loh. Karena memang ketakutan nanti bahwa anaknya berbohong kalau dia tahu papanya. Ray mengabarkan kepada Sisi bahwa Mas Julian itu sudah dipindah rawat nih guys. Nah dia tanya tuh Sisi ya kan, memang dia dipindahkan di mana? Ya Ray berusaha untuk menjawab. Ketika Ray itu belum menjawab, kemudian di situ ya Sisi itu bilang, oh pastinya di ruangan PVIP ya semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Ray menjawab lagi, iya Menang itu sudah tahu. Nah kemudian dia tanya lagi tuh ya kan Sisi, ruangan yang dirawat di nomor berapa semacam itu. Nah kemudian Ray itu berusaha untuk menjelaskan. Namun sebelum dia berusaha untuk menjelaskan sudah dipotong aja oleh Sisi. Nah kemudian Sisi ini bilang lebih baik dia mengecat saja nomornya di mana semacam itu nih guys ya. Dan di situ memang Ray itu kalau tahu seperti ini ngobrol kepada Mbak Sisi lebih baik di chat aja semacam itu, percuma juga telepon kan ya semacam itu loh guys. Jadi langsung saja dia mengecat di manakah rawat dirawatnya Mas Yuda saat ini. Nah di situ nih guys ya, ketika Rafael menuju ke tempatnya Julian saat ini, ternyata di situ ada mobilnya Julian. Nah karena Rafael itu tidak mau ketahuan bahwa ternyata ada Rafael yang pengen juga berniat jahat kepada Julian, yang ternyata dia mau menuju ke tempatnya Pak Marco, pemandian air panas miliknya Pak Marco di situ nih guys ya. Di situ ternyata apapun akan dilakukan oleh Rafael untuk membatalkan semuanya, untuk menghancurkan ya kegiatannya Julian supaya Julian itu tidak dapat tender tol Cibeber. Jadi di situ nih guys ya, dia berusaha untuk menghindar jangan sampai ketahuan Safira, jangan sampai dilihat Julian karena ini akan sangat berbahaya karena misinya bisa saja gagal. Maka dari itu nih guys, berharap bahwa memang di situ jangan sampai tahu. Makanya dia berusaha untuk menunduk agar tidak diketahui oleh Julian dan juga Safira. Di tengah-tengah ternyata ada mobil yang masuk nih guys, hingga membuat aman Rafael dan tidak diketahui oleh Julian dan juga Safira. Nah sementara itu nih guys ya, ada Romi yang berusaha untuk mengantarkan ya check up-nya untuk istrinya Dania itu periksa ya untuk menemui dokter Riana semacam itu. Nah, ketika Dania itu diantarkan untuk menemui dokter Riana, tanpa disengaja di situ ada Dania yang melihat ada Yuda. Yuda itu nih guys ya, kok ada di rumah sakit, membuat Dania itu agak bingung walaupun sebenarnya Yuda itu ya belum tahu bahwa Dania keadaannya sudah mulai membaik di situ semacam itu loh guys. Dan Dania itu juga dengan pandangan yang tidak baik-baik saja semacam itu loh guys. Makanya di situ Dania itu nih guys ya tidak bisa langsung menemui Yuda, langsung dibawa saja tuh sama Romi nih guys ya menuju dokter Yana. Kenapa? Karena dokter Yana harus segera mungkin memeriksa keadaan dia. Apakah sehingga setelah dites, sehingga telah dicek keadaan Dania baik-baik saja. Nah kemudian nih guys ya, Dokter Yana itu senang bahwa Dania sudah diketemukan. Dia sudah mulai membaik. Nah, kemudian tanya tuh Dokter Yana kepada Dania, apakah Dania itu masih ingat siapakah Riana semacam itu? Dan kemudian Dania itu ditanya siapakah namanya? Dan kemudian Dania menjawab bahwa namanya dokternya itu adalah Riana dan dia mengenal betul. Nah, mengenai jawaban Dania, ternyata dia tahu bahwa itu adalah Riana. Berarti dokter itu sudah menyadari bahwa keadaan Dania sudah mulai membaik ya. Walaupun belum 100%, namun di situ nih guys ya keadaan Dania baik. Kenapa? Karena dia sudah ingat dengan Riana dan dia sudah tidak terlalu meronta-meronta. Nah, ketika itu juga nih guys ya, Dania bilang ke Riana bahwa anaknya itu menangis. Dia meronta-ronta untuk mengetahui bahwa anaknya sudah meninggal. Nah, di situ nih guys ya, suaminya bingung bagaimana nanti kalau histeris lagi, tapi ya udahlah di situ juga ada dokter Yana yang pasti akan menenangkan ya kan istrinya, pasti istrinya juga nggak akan kenapa-napa semacam itu kan. Nah kemudian di situ dokter Yana selalu berusaha untuk membujuk Dania untuk tidak histeris, untuk tidak menangis, untuk lebih legowo kepada anaknya yang meninggal. Namun di situ nih guys ya, walau bagaimanapun seorang ibu tidak akan mungkin melupakan anaknya begitu saja ya kan. Makanya
hati anaknya itu akan selalu ada semacam itu. Nah, kemudian dibilangin tuh sama dokter Riana. Riana berusaha untuk menjelaskan, memang tidak melupakan, namun dia harus legowo bahwa anaknya itu sudah pergi. Lebih baik dia mendoakan anaknya semacam itu, demi kebaikan anaknya yang sudah berada di alam yang lain. Jadi didoakan supaya dia tenang semacam itu nih guys. Jadi dokter Riana berusaha terus untuk membujuk keadaan ya. Di situ berusaha memeluklah tuh ya. Dokter Riana memeluk ya Dania, menguatkan Dania agar dia tidak histeris. Nah, karena Dania saat ini sudah mulai stabil, sudah tidak terlalu menggoncang kemana-mana pikiran dia, sehingga keadaannya membaik dan Dania boleh dirawat inap. Jadi di situ Rami dikasih tahu tuh sama dokter Yana bahwa keadaan Dania sudah boleh dibawa pulang. Nanti rawat inap aja semacam itu, sudah nggak usah di rumah sakit lagi. Jadi nanti akan dibuatkan obat untuk dia minum di rumah. Nah, mengenai Dania akan ya udah deh biar dia aja nanti dirawat inap aja semacam itu nih guys. Dan mendapatkan kabar seperti itu otomatis Romi seneng karena dia akan menjalankan misinya seperti itu nih guys untuk menjahati Julian. Dan di situ keadaan Dania sudah mulai membaik.